Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kali ini saya akan menyampaikan apa itu kepemimpinan atau leadership. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, baiklah. Kita sudah tahu ya apa itu pemimpin. Pemimpin adalah dia yang mengetuai, memimpin sebuah organisasi atau kelompok atau pemimpin di sebuah perusahaan. Apa itu pemimpin? Kepemimpinan adalah fenomena antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Dia memimpin, juga ada pengikutnya atau bawahannya, serta antara pemimpin dan pengikut ini menciptakan sebuah situasi. Kemudian pemimpin itu adalah ilmu dan seni. Kepemimpinan itu adalah ilmu dan seni. Kenapa ilmu? Karena dapat dipelajari sebuah kepemimpinan. Seni berasal dari diri sendiri sebagai bakat. Kemudian kepemimpinan adalah sebuah proses atau suatu proses, bukan posisi. Karena seorang pemimpin itu dia tidak akan selalu berada di atas, suatu saat akan berada di bawah seperti roda yang berputar, dan bukan posisi. Kalau posisi akan selalu berada pada posisinya sebagai pemimpin. Kemudian kepemimpinan itu rasional dan juga emosi. Di sini ada hal yang perlu dipikirkan berdasarkan rasional, juga hati pun atau emosinya bisa berperan sebagai pemimpin. Kemudian pemimpin sebagai panutan atau teladan. Teladan atau panutan bagi para bawahannya. Kemudian komandan atau pemberi perintah. Dia pun seorang motivator yang memberikan dorongan kepada anak buahnya. Seorang pemimpin itu sebagai pembawa arah tujuan. Akan kemana dibawa sebuah organisasi tergantung pemimpinnya. Dia pun sebagai direktur, pemberi arahan. Kemudian pemimpin sebagai penanggung jawab. Pemimpin sebagai pelindung bawahannya. Apabila ada masalah, pemimpinlah yang melindungi para bawahannya. Dia sebagai penasehat para bawahannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa dan siapa yang dipimpinnya? Yang di dalamnya terdapat anggota organisasi atau orang-orang yang bersama-sama dengan pemimpin untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi, baik resmi maupun tidak resmi. Pemimpin ini dia yang bekerja sama bahu-membahu mengajak para bawahannya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau kelompok, ya, baik organisasi yang resmi maupun organisasi yang tidak resmi. Kemudian di sebuah perusahaan mencari keuntungan atau profit, itu tujuannya, ya. Ada juga organisasi atau non perusahaan dia tidak mencari keuntungan. Selanjutnya, apa itu pemimpin yang efektif? Dia pemimpin yang memiliki jiwa atau sifat yang jujur, takwa terhadap Tuhan, memiliki integritas yang tinggi, kemudian vitalitas fisik, mental, dia cerdas, arif, kemudian memiliki tanggung jawab, kompeten, memiliki keahlian, memahami kebutuhan pengikutnya, keterampilan komunikasi interpersonal, kemudian kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan para bawahannya, punya kapasitas untuk menang, mencapai tujuan, punya kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, punya pengaruh, mampu beradaptasi,
walaupun situasi apapun, dan punya fleksibilitas. Oke, selanjutnya, apa itu pemimpin yang kompeten? Pemimpin yang kompeten adalah pemimpin yang mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen di dalam organisasi, yaitu perencanaan, planning, rencananya matang, tepat, sesuai dengan arah tujuan. Kemudian pengorganisasian. Di sini tepat dia menempatkan orang-orang di dalam struktur organisasi, di dalam departemen-departemen sesuai dengan keahlian, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian pemimpin yang kompeten itu memberikan pengarahan, ya, directing, mengarahkan kepada para bawahannya bagaimana cara bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin yang kompeten pun dia selalu melakukan pengendalian atau controlling. Di sini apabila anak buahnya bekerja selalu diawasi oleh pemimpin. Seorang pemimpin itu dia seorang manajer. Jadi istilah ini diambil dari kata manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage, untuk mengatur artinya. Yang diaturnya adalah unsur-unsur 6M. Di antaranya man, method, money, material, mesin, market. Orang-orang. Orang-orang yang ada di dalam organisasi dia kelola dengan baik. Keahliannya, kebutuhannya, dan sebagainya. Cara, bagaimana cara bekerja dengan baik. Kemudian, bagaimana mampu mengelola keuangan secara tepat dan efektif serta efisien. Kemudian, bagaimana mengelola material atau bahan dengan baik sesuai dengan produk yang akan dibuat. Mesin, bagaimana mesin ini dioperasikan secara baik dan tepat. Bagaimana memasarkan produk yang tepat ke segmentasi pasar yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Oke, itulah 6M ya. Keenam unsur-unsur manajemen di atas merupakan sumber daya organisasi. Di antaranya ada sumber daya manusianya, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain yang diatur melalui fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pemimpin yang berhasil menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan situasinya. Ini menurut Kenneth Blanchard dalam Ramadan. Model gaya kepemimpinan situasional menurut Hershey dan Blanchard, seorang pemimpin yang benar, yang baik itu dia mampu mengarahkan. Jadi sesituasi mungkin. Di sini para bawahannya apabila membutuhkan untuk diarahkan, situasinya diarahkan, ya diarahkan. Pada saat anak buahnya butuh dilatih, pemimpin ini yang melatihnya. Pada saat anak buahnya butuh didukung, kemudian pemimpin yang mendukungnya. Kemudian pada saat si pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya, pada saat itu dia mendelegasikan. Itulah sebuah gaya kepemimpinan. Kepatuhan anggota atau bawahan terhadap pimpinannya. Ada dua ya, hal tidak baik atau kurang baik serta hal baik. Hal tidak baik atau kurang baik kadangkala karena si anak buahnya patuh karena keterpaksaan. Tidak atau kurang ikhlas tuntutan pekerjaan, hanya target dan target. Terpaksa untuk mencapai target. Dia merasa takut kepada pemimpinnya. Kemudian faktor struktural dalam organisasi dan sebagainya. Walaupun hal ini tidak diketahui oleh pemimpin itu sendiri. Karena pemimpin menilainya, melihatnya si anak buahnya itu taat, gitu ya.
Kemudian ada hal baik, karena si pemimpin memiliki wibawa, memiliki karisma, serta didasari dengan ketaatan dan keikhlasan walaupun tanpa pamrih sekalipun. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini biasanya ia patuh ketika diawasi oleh pemimpin. Kalau yang ini yang hal baik, walaupun pemimpin tersebut tidak ada di tempat, tidak mengawasi si anak buahnya patuh dan taat. Karena si pemimpinnya memiliki wibawa, karisma, serta didasari dengan ketaatan, keikhlasan walaupun tanpa pamrih sekalipun. Ikhlas ya. Kriteria seorang pemimpin memiliki integritas, optimis, menyukai perubahan, berani menghadapi resiko, ulet, katalistis, serta berdedikasi atau memiliki komitmen. Kepemimpinan atau leadership, faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian organisasi secara efektif, efisien, dan produktif. Jadi, seorang pemimpin itu dia mampu mencapai tujuan, serta tujuan tersebut tercapai secara efektif, efisien, dan produktif. Jadi seorang pemimpin itu tidak asal memerintah, tetapi seorang pemimpin itu harus memiliki wibawa, karisma, serta keahlian. Begitu ya. Oke, sekarang dari pemimpin ini ada dua istilah, yaitu bos dan leader. Ada perbedaannya, bos dan leader itu. Bos, lihat gambar ini, beda dengan leader. Ini leader ada di depan, tapi bos ada di sini. Ya, kasihan ini anak buahnya. Dia memerintah, anak buahnya ini bersusah payah untuk mencapai tujuan, tapi si bos ini enak-enakan di belakang meja, di balik mejanya sambil memerintah. Tapi leader di sini di depan bersama anak buahnya. Ada resiko di depan, leader ini yang pertama untuk menghadapi. Kedua, pemimpin ini baik bos maupun leader sama-sama membawa organisasi, tujuan organisasi, tapi ada sebuah perbedaan. Bos berkata, ayo kalian kerja. Tapi leader berkata, mari kita kerjakan. Gitu ya. Sama dengan ilustrasi pada gambar ini. Ayo kalian kerja. Itulah bos. Tapi leader, mari kita kerjakan. Atau mari kita bekerja. Bos berkata, kamu bisa mengerjakannya. Leader berkata, kamu bisa mengerjakannya. Beda, di sini ada tanda tanya. Bos berkata, kamu bisa mengerjakannya, meragukan keahlian atau kemampuan anak buahnya. Tapi leader, dia memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan motivasi yang tinggi. Ya, kamu bisa mengerjakannya. Beda dengan bos. Selanjutnya, bos berkata, saya berhasil ketika mencapai sebuah keberhasilan. Tapi leader berkata, kita berhasil. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian memang hebat dan luar biasa. Itulah leader. Beda dengan bos. Setiap berhasil, bos berkata, ini adalah hasil kerja saya. Dalam mencapai tujuan organisasi, bos berada di luar tim dan menunggu hasil. Berbeda dengan leader, berada bersama tim dan berbaur untuk mencapai sebuah keberhasilan bersama-sama, terjun ke lapangan. Itulah leader. Kalau bos menunggu hasil. Seorang bos hanya memerintah untuk bekerja. Seorang bos hanya memerintah untuk bekerja, tapi seorang leader akan mengajak untuk bekerja. Disertai memberikan arahan dan motivasi. Jika ada masalah, bos selalu pesimis, tapi leader selalu optimis. Karena apa? Leader ini memiliki tim yang kuat, karena leader ini selalu ada di tengah-tengah anak buah, di tengah-tengah tim, bersama tim.
Dari segi kepribadian, leader selalu rendah hati. Beda dengan bos, selalu tinggi hati. Dia selalu merasa saya adalah orang nomor satu, orang yang paling bisa. Tapi dia rendah diri, ada sifat pesimis ya di sini. Makanya selalu rendah diri. Beda antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati dia tawadu, tidak sombong. Selanjutnya dilihat dari posisinya, bos adalah nomor satu di kelompoknya. Dia merasa nomor satu di kelompoknya, tapi belum tentu dia yang terbaik. Tapi kalau leader, dia yang terbaik di mata bawahannya walaupun tidak merasa menjadi nomor satu atau satu-satu. Itu ya, di segi posisi, dilihat dari segi posisi, bos dia selalu menjadi nomor satu atau satu-satunya walaupun dia belum tentu yang terbaik. Berbeda dengan leader, dia yang terbaik di mata bawahan walaupun tidak merasa nomor satu atau itulah ya. Jadilah calon pemimpin masa kini dan masa mendatang yang sesuai dengan peran dan fungsi kepemimpinan dalam sebuah organisasi dengan menetapkan gaya kepemimpinan situasional sesuai dengan kebutuhan organisasi, kebutuhan bawahan, serta kebutuhan eksternal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.